Halo Sobat Young Entrepreneur, sebelum kita lanjut ke sesi kupas bisnis kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau hari ini aku lagi pakai tote bag kece dari katalog Embis. Bahannya tebal, desainnya trendy, serta harganya yang affordable terutama untuk kalangan mahasiswa. Selain tote bag, ada juga t-shirt yang gak kalah kece dong pastinya. Cocok banget untuk daily, kuliah, maupun hangout bareng teman. Dan untuk kalian khususnya mahasiswa prodi manajemen bisnis syariah, wajib nih punya koleksi dari produk-produk katalog Embis ini. So, untuk info lebih lanjut dan pemesanan bisa langsung kunjungi dan follow laman Instagram @katalogembis_. Yuk order biar samaan kayak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Young Entrepreneur, ada yang baru nih dari HMPS MBS, yaitu Kubis. Apa sih Kubis itu? Kubis atau bisa kepanjangan dari Kupas Bisnis adalah salah satu program terbaru dari HMPS Manajemen Bisnis Syariah yang membahas seputar motivasi bisnis mahasiswa oleh mahasiswa-mahasiswi manajemen bisnis syariah yang sudah mempunyai bisnis, baik mereka yang merintis dari nol dan sekarang sudah berkembang pesat dengan omset jutaan rupiah. Tentu kalian mau dong sama seperti mereka dan berbagi pengalamannya di sesama manajemen bisnis syariah. So, prepare yourself. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas tentang semangat bisnis mahasiswa bangkitkan ekonomi kreatif 2022 bersama dengan Kakak Muhammad Syaristani. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa aktif program studi manajemen bisnis syariah semester 7 di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, yang saat ini sedang menjalankan bisnis pribadinya, yaitu bisnis konveksi dengan brand Sunny Clothing Store. Selain itu, beliau juga aktif dalam berorganisasi. Beliau merupakan wakil demisioner Ketua HMG Manajemen Bisnis Syariah periode 2020-2021. Dan saat ini beliau juga menjadi Ketua FKMJ, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Jombang, serta menjadi anggota dari Genbi Kediri, Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Halo, salam kenal Kak Sani. Ya, salam kenal. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir. Dan sebelum tanya-tanya lebih lanjut dengan Kak Sani, alangkah baiknya untuk Kak Sani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak Sani, kalian dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarusani. Saya semester 6 Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Untuk saat ini saya masih aktif di organisasi Genbi dan juga FKMJ. Selain itu, untuk mengisi waktu luang saya juga menjalankan usaha saya, yaitu bisnis konveksi sablon, yang mana itu juga saya rintis dari awal, dan itu juga merupakan dari kegiatan saya yang hobi, termasuk hobi juga, yang mana saya sebelumnya suka desain, jadi saya terapkan pada bisnis itu tadi, Kak. Baik, terima kasih Kak atas perkenalannya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam sharing session yang akan membahas tentang semangat bisnis mahasiswa bangkitkan ekonomi kreatif 2022. Oke, sebelumnya mungkin bisa tolong dijelaskan Kak, bagaimana awal mula atau sejarahnya dulu dalam membangun bisnis Sunny Clothing Store ini, dan mengapa Kakak berminat untuk mengembangkan bisnis dalam bidang konveksi? Nah, gini, sebelumnya saya itu belum punya hobi desain, itu belum punya.
Terlebih skill tersebut belum saya punyai. Tetapi ketika saya SMA di kelas 11, saya sering ditanya apakah saya bisa untuk mendesain untuk pamflet atau poster gitu. Pada dasarnya saya masih tidak bisa. Cuman saya yakin pada diri saya, jadi saya menjawab pertanyaan tersebut dengan bisa. Nah, selanjutnya saya langsung otodidak untuk cari di YouTube bagaimana cara-cara mengoperasikan software seperti CorelDRAW, Photoshop. Nah, selanjutnya dari situ saya bertemu dengan seseorang, kebetulan itu juga beliau mempunyai konveksi sendiri. Nah, dari situ kita sharing. Pertama, awal-awal saya hanya meresellerkan atau bagian dari marketingnya. Nanti ada bagian tersendiri dari saya, dari beliau untuk saya. Nah, dari situ saya mulai berpikiran, kenapa saya tidak memanfaatkan skill desain saya yang sudah saya asah secara otodidak dan saya pelajari dari teman-teman saya yang sudah mahir dari desain itu tadi. Nah, akhirnya tercetuslah itu tadi dari gabut sebenarnya. Oke, berarti dulunya benar-benar dari nol ya, Bu? Iya. Oke. Lanjut. Bagaimana cara membangun motivasi dan inovasi berbisnis di kalangan anak muda, Kak, menurut Kakak? Nah, untuk anak muda sendiri ya, anak muda itu kan cenderung gudangnya kreativitas. Ya. Anak muda itu pasti mempunyai banyak pikiran inovatif yang mana itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tetapi banyak dari anak muda yang cenderung tidak memanfaatkan itu tadi. Nah, caranya yang pertama bagaimana sih cara untuk memotivasi diri sendiri atau meyakinkan diri sendiri membangunnya? Yang pertama itu kepercayaan diri. Yang pada dasarnya anak muda sekarang mungkin sulit untuk percaya pada diri sendiri, itu sangat sulit. Nah, mereka cenderung mendengarkan ucapan orang lain yang mana itu biasanya tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Nah, yang pertama itu percaya diri. Selanjutnya kita berorientasi pada tugas dan hasil. Kalau kita sudah percaya diri, kita melakukan tugas, itu kita akan percaya bahwa hasilnya akan seperti yang kita inginkan apabila kita sudah melaksanakan tugas itu dengan baik. Nah, dari situ pasti akan tercipta suatu hal yang nanti akan terbiasa. Nah, selanjutnya setelah percaya diri, setelah orientasi tugas, selanjutnya itu yang paling penting yaitu keberanian mengambil resiko. Nah, pasti banyak anak muda sekarang yang takut untuk mengambil resiko, takut akan kegagalan, takut akan persaingan bisnis mungkin. Ya, itu paling penting itu ya. Nah, itu keberanian mengambil resiko. Kita harus berani sebelum kita bertindak, kan kita sudah mempersiapkan itu tadi semua. Nah, jadi nggak usah takut bahwa kenapa kita harus takut pada resiko yang pada akhirnya itu harusnya kita tetap hadapi, nggak kita hindari. Nah, itu tadi. Berarti yang pertama yaitu membangun percaya diri ya. Yeah. Terus yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, dan yang terakhir yang paling penting adalah berani mengambil Resiko. Oke. Nah, bagaimana sih cara menggali potensi diri bagi mahasiswa itu sendiri, terutama mahasiswa-mahasiswa muda sebagai calon pebisnis gitu, menurut Kakak? Nah, menurut saya kan banyak nih anak muda yang sekarang yang mungkin berbicara tentang passion. Saya tidak passion dengan ini. Nah, menurut saya itu passion adalah suatu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang kali. Nah, dari situ pasti akan timbulnya passion tersebut. Kalau cuma sekedar keinginan tapi tanpa melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang kali, kan itu hanya keinginan semata. Benar-benar. Tidak ada tindakan. Nah, sedangkan ketika kita melakukan tindakan yang mungkin kita asing dari itu sebelumnya, tapi kita lakukan berulang-ulang kali, kita akan suka, kita akan memahami, dari situ itu timbul akan passion kita. Nah, dari situ bisa kita manfaatkan. Kalau saya dulu kan ya itu tadi sebenarnya nggak bisa desain, terus berhubung saya mau belajar, saya mau menggali itu tadi secara otodidak, terus kan saya lakukan berulang-ulang kali, akhirnya saya suka dan saya manfaatkan ya, yang mana itu bisa menghasilkan sebuah usaha itu tadi. Jadi harus diasah berkali-kali ya sampai benar-benar mahir gitu. Oke.
Nah, menurut kakak, bagaimana strategi bisnis di era milenial seperti ini? Nah, untuk strategi bisnis sendiri, untuk saat ini kan kita masih berada di new normal atau peralihan dari yang awalnya pandemi, terus kita alih dari endemi itu tadi. Nah, strateginya yaitu sebenarnya itu kita harus promosi. Yang pertama, promosi juga bisa secara mulut ke mulut melalui teman, relasi, itu kan bisa. Terus selanjutnya juga kita manfaatkan dari media sosial yang mana seperti Facebook, Instagram, atau kita juga lebih bagus lagi kita bisa terjun di marketplace. Nah, di situ kita juga bisa lebih jauh menjangkau para konsumen kita itu tadi. Nah, kan selama pandemi ini mungkin ya teman-teman di rumah, terus mungkin banyak usahanya yang penurunan, terus juga semakin berkembangnya waktu juga teknologi semakin tinggi, kita bisa memanfaatkan teknologi itu tadi dengan promosi itu tadi. Siap. Nah, di era yang serba digital sekarang, menurut kakak bagaimana strategi digital marketing untuk perkembangan bisnis yang dilakukan baik dari pengusaha yang mau merintis gitu dan yang sudah punya brand besar? Menurut kakak strategi marketing? Untuk strategi marketingnya, kita bicara pada brand besar. Brand besar sendiri itu kan pada awalnya mungkin mereka yang sudah memiliki privilege yang menguntungkan, yang mana itu tidak bisa diduplikasi oleh semua orang. Nah, dari situ mereka mencoba memanfaatkan privilege itu tadi dengan membuat sebuah brand yang mana itu mungkin pada awalnya mereka juga pasti akan mengalami halangan-halangan yang tertentu, pasti akan ada masalah-masalah entah dengan partnernya atau bagaimana, tapi sebagaimana mungkin mereka pasti bisa survive menghadapinya. Mereka pasti mendatangi seperti orang-orang yang lebih pengalaman, lebih tua untuk sharing. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwasanya kalau kita memang bisa dikatakan tidak memiliki privilege atau bagaimana, ya kita harus lebih kerja keras lagi untuk membangun sesuatu itu tadi. Terutama untuk kita gabung organisasi, kita bisa menjalin relasi tadi. Nah, relasi sendiri tuh sangat penting banget. Terutama kalau kita bikin promosi nih. Teman kita itu tanpa kita suruh kadang mempromosikan. Nah, mending di sini aja lah, itu mengarahkan. Nah, kan baiknya mempunyai relasi yang tinggi itu seperti itu tadi. Nah, mungkin untuk masalah-masalah itu tadi ya kita cari orang yang lebih berpengalaman, terus kita juga bertanya bagaimana kayak masalah-masalah orangnya itu tadi sebelum berdirinya mempunyai usaha yang sangat besar itu bagaimana kok bisa seperti itu. Nah, dari situ kan kita pasti bisa mengambil nilai-nilai yang sangat penting dan kita bisa terapkan pada bisnis kita sendiri. Terlebih apabila itu orang yang kita tanyai, kita ajak sharing itu sejalan dengan bisnis yang kita jalankan itu tadi. Maksudnya sejalan itu gimana? Dalam artian sesama bisnis konveksinya atau sejalan gimana? Ya, jadi mungkin gini, kalau kita sharing, kita bisnis konveksi, fashion, tetapi kita sharingnya pada orang-orang yang bisnis makanan. Nah, itu kan sebenarnya jalannya berbeda, tetapi pasti akan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari mereka. Nah, kata sejalan itu tadi lah, apabila kita menemukan yang seseorang yang memang udah bisa dikatakan mempunyai konveksi yang sudah berdiri itu tadi, kita bisa sharing pada beliau. Nah, itu kan sejalan dan pasti poin-poin yang apa disampaikan itu nanti bisa juga terjadi pada diri kita dan kita bisa mengantisipasi itu tadi. Nah, itu salah satu dari berani mengambil resiko. Nah, kan kalau resiko itu sudah terjadi pada orang ini. Nah, harusnya saya sudah mempersiapkan apa yang harus saya siapkan gitu. Berarti mengambil pengalamannya gitu bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan pada masa pandemi 2 tahun belakangan ini mungkin ada yang bisa diceritakan apa saja tantangan yang kakak alami, bagaimana sih cara menyikapi
tersebut? Nah gini, eh, dulu ketika awal-awal pandemi kita kan diliburkan semua. Ya. Pada saat itu memang nggak ada kegiatan apapun karena memang ada peraturan dari pemerintah seperti PSBB yang membatasi kita keluar di kayak di masyarakat secara langsung. Itu sangat sebenarnya kayak mendapatkan gimana ya, kita masalah yang sangat besar sebenarnya, karena dari situ fashion atau konveksi kan biasanya cenderung pada anak organisasi, anak komunitas yang mana ranah geraknya mereka itu di masyarakat, di luar rumah. Nah, ketika diliburkan seperti itu, ya sudah, konveksi rata-rata yang tidak mengerjakan seperti seragam sekolah itu kan, kalau seragam sekolah kan tetap jalan meskipun itu pandemi kan mereka pasti tetap akan jalan. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu yang saya alami selama 2 bulan, saya tidak mendapatkan pesanan sama sekali. Sama sekali. Nah, dari situ itu harusnya bisa kita antisipasi sebelum-sebelumnya. Dengan apa? Dengan dana darurat yang kita sisihkan sebelum-sebelumnya. Ketika kita mendapatkan pesanan itu kita harus menyisihkan dana darurat. Gunanya apa? Ya gunanya untuk mengantisipasi itu tadi. Ketika tidak ada pesanan, tapi kita tetap harus mengoperasionalkan mesin-mesin kita, alat-alat kita, membersihkan, itu kan biasanya mengeluarkan biaya juga. Kalau nggak ada dana darurat, kita dari mana? Nah, pengalaman saya juga menemui beberapa konveksi yang bisa dikatakan gulung tikar. Jadi bisa dikatakan ya kalah dengan keadaan itu tadi. Mungkin ada permasalahan yang lebih besar sehingga mau nggak mau itu konveksinya harus gulung tikar. Nah, dari situ ya ada keuntungan, ada kelebihan dari mereka yang masih bertahan. Kelebihannya dari mereka yang bisa bertahan, terkadang pihak yang bangkrut itu tadi, bisa dikatakan bangkrut itu ya, menjual peralatan mereka dengan harga murah, yang mana itu sebisa mungkin kan mendapatkan beberapa modal yang sebenarnya sudah dikeluarkan. Nah, mereka yang masih bertahan, biasanya mereka ya berani mengambil itu tadi, karena pada awalnya mereka pasti yakin ini akan berlalu dan pasti kembali normal lagi, walaupun itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, dari situ kan mereka bisa mendapatkan perlengkapan peralatan yang cenderung lebih murah dari sebelum-sebelumnya. Ya, bukan maksud untuk memanfaatkan keadaan, tetapi memang siapa yang kuat, siapa yang bertahan, seperti itu. Apalagi di dunia bisnis itu ya yang mentalnya yang mungkin siapa yang bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin atau tidak tergesa-gesa, ya itu yang bisa bertahan. Optimis gitu. Ya, optimis, yang penting gitu optimis ya. lah gitu. Di saat era new normal ini, saya sempat mengetahui ada yang mengatakan bahwa the new normal requires new mindset. Dalam artian the new normal ini kita harus membutuhkan mindset baru, pemikiran-pemikiran baru gitu loh. Nah, menurut kakak pribadi nih, bagaimana strategi bisnis yang kakak terapkan di era new normal ini? Nah, di era new normal awalnya kan mungkin ketika pandemi itu banyak yang stop orderan, tidak menerima orderan sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, pandemi juga seiring berjalannya waktu, sama-sama mengikuti perkembangan yang ada, para pebisnis terutama di bidang konveksi itu memanfaatkan seperti adanya masker. Masker sendiri kan terkadang beberapa instansi itu pasti membutuhkan masker yang mempunyai brandnya masing-masing, atas nama perusahaan masing-masing. Nah, dari situ para pihak konveksi itu bisa memanfaatkan dari situ. Mereka survive-nya itu dari mungkin masker yang dari instansi-instansi, sekolah-sekolah itu, perusahaan itu mereka survive, mereka mendapatkan orderan dari situ tadi. Jadi untuk strateginya sebenarnya yang penting itu bagaimana cara kita bertahan, terus bagaimana kita tetap menjalankan pemasaran kita. Terkadang mungkin orang-orang ada yang pasrah dengan keadaan. Kita biarkan ini sampai selesai sendiri. Tapi mereka lupa bahwa mereka itu masih punya brand atau usaha yang
tetap harus dikenalkan meskipun itu eh, pada saat itu mungkin orderannya lagi kosong atau lagi ada pandemi itu tadi, mereka banting tulang ke mana kerja yang lain mungkin, tapi kan dari segi pemasaran harusnya tetap bisa dan berjalan. ya terutama apabila kita mengeluarkan seperti diskon. Oke. Nah, kita kayak membuat poster gitu. Bisa menarik Nah, pelanggan ya, lagi ya. beli satu lusin gratis satu, ya, diskon up to 20%. Nah, itu kan bisa menarik. Iya. Apalagi terutama ketika peralihan dari pandemi ke endemi, new normal. Mereka yang sebelumnya ingin mengadakan kegiatan kan pasti terundur. Nah, pasti kan mereka tetap akan membuat apa ya namanya? Seperti kostum-kostumnya, seragam-seragam untuk kegiatan itu tadi kan pasti tetap akan dilaksanakan karena yang mundur itu kegiatannya, tetapi untuk perlengkapannya kan pasti. Tetap, Nah, ya. ketika kita memanfaatkan itu tadi dengan seperti tetap memasarkan poster kita dengan gencar yang penuh diskon atau apa itu kan mereka pasti tertarik. Nah, Ya, oh ya. di sini aja. Sebelumnya yang mereka sudah punya gambaran di tempat lain ketika kita melihat poster kita yang begitu menarik dan pasti banyak potongan-potongan cashback itu. Jadi nanti mereka Bisa pasti beralih gitu ya. gitu. Jadi Nah, mampu membaca peluang gitu nggak iya, bisa. pastinya harus itu. Harus pintar membolak-balikan hati para konsumen. Iya, iya benar. Lanjut nih Kak. Kakak kan sekarang sedang berperan juga sebagai mahasiswa. Iya. Mengelola bisnis juga dan aktif berorganisasi. Bagaimana cara kakak itu memanage waktu dan bisa berjalan semuanya dengan baik gitu? Nah, gini, untuk waktu sendiri itu kita mungkin merasakan waktu berjalan dengan cepat. Nah, kita itu harus memprioritaskan hal yang mana yang harus diprioritaskan. Terutama ketika ada kegiatan, ketika kita ada deadline pesanan, terus ketika ada tugas dari kampus. Nah, kita lihat dulu mana bobotnya yang paling tinggi. Yang pertama itu kita harus bisa membaginya mana yang lebih penting. Pada dasarnya kan mereka semua penting itu. Yeah. Tugas-tugas kita itu juga tanggung jawab kita. Tapi kan pasti akan ada bobot yang lebih penting itu tadi dari beberapa bagian tersebut. Seperti pengalaman saya kemarin, alhamdulillah untuk pesanan dari kaos KKN kan cukup banyak, sampai membludak, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk close order karena saya ingin fokus mengerjakan itu tadi, dan ya bukan untuk menolak rezeki yang dikasih, cuman kan memang ini tanggung jawabnya kalau semakin dibuka semakin besar lagi. Sedangkan di bulan-bulan kemarin juga saya mendapatkan proker dari Genbi, terus ada proker dari FKMJ. Nah, itu yang pertama gini, saya lihat ketika di Genbi itu kan ada check-in, ada yang namanya kedisiplinan waktu yang mana kita tidak bisa telat sama sekali. Ketika kita telat, kita mendapatkan raport yang berbeda nanti. Pasti itu malah ada konsekuensi di akhir. Nah, tapi di sisi lain saya juga ada deadline pesanan yang menumpuk, yang mana kalau nggak dikerjakan hari ini maka akan menumpuk di hari berikutnya. Benar. Nah, jadi ketika acara tersebut dimulai setelah maghrib, acara Genbi itu habis maghrib. Sebelum maghrib saya mempersiapkan barang-barang yang harus saya kerjakan. Saya siapkan mulai dari kaos-kaosnya, plastik atau apa yang lainnya, saya bawa ke tempat workshop itu tadi. Yang kebetulan tempat workshop saya lihat di Google Map itu memang bisa saya arah searah gitu. Jadi kan itu lebih mudah lagi. Nah, itu sebelum saya packing saya lihat kok jamnya udah waktunya absen. Ya udah, saya bawa barang-barang tersebut ke Genbi untuk absen. Terus saya lihat di rundown juga nanti ada seperti break sholat maghrib itu yang mengundur acara dimulai. Nah, pastinya itu kan juga bisa saya manfaatkan. Nah, jadi saya bawa perlengkapan semua ke tempat workshop kerja saya. Selanjutnya saya langsung balik. Kebetulan pas di situ memang saya balik ketika masih di jam sholat itu tadi. Nah, jadi
aman, nggak telat, tapi Iya. barang-barang saya sudah ada di tempat dan siap dikerjakan. Nah, setelah saya kegiatan Gempi, selanjutnya saya berpikir ini selesainya jam berapa. Seandainya ini kegiatan ini nggak selesai sampai malam banget, maksudnya nggak sampai larut malam, yang mana mungkin nanti kita nggak mungkin bisa melanjutkan pekerjaan itu tadi yang deadline pesanan. Jadi saya memutuskan untuk ya membuat 2 planning. Jadi yang planning pertama, apabila ini kemalaman kegiatan, ya sudah, mau nggak mau saya besok start kerja harus mulai dari lebih pagi. Tapi kalau kegiatan ini selesainya tidak sampai larut malam, saya bisa menyelesaikan beberapa, mungkin dari data tersebut mungkin ada 3, saya bisa menyelesaikan paling nggak 1, minimal 1 lah. Itu kan sudah melonggarkan waktu untuk esok-esoknya juga. Nah, ketika itu tadi nggak bisa kita atur, pasti kita keteteran. Karena apa? Ketika kita kegiatannya kan lebih dekat dari tempat workshop. Seandainya barang-barang yang ada di kos atau di tempat awal belum dipindahkan, kita akan menghabiskan waktu dari tempat kegiatan itu tadi, balik ke kos, balik ke itu kan menghabiskan waktu, terus kita juga capek di jalan, terus nanti pasti nggak maksimal kerjanya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita harus mengatur strategi itu tadi. Jadi kayak ini tadi juga saya berangkat ke sini, sebelumnya saya ingin belanja dulu. Saya belanja dulu karena sekalian kalau ada yang stok kain yang nggak ada, saya bisa memanfaatkan waktu sebelum datang ke sini itu untuk cari itu tadi, kain-kainnya tadi. Nah, setelah kain dapat, saya balik ke kos, baru saya berangkat ke sini. Nah, jadi kan sudah melonggarkan kegiatan itu tadi untuk tugas saya juga. Jadi membantu. Terus juga apabila ada kegiatan seperti kegiatan di Jombang, untuk saat ini kan ya domisili saya tetap masih di Tulungagung. Tapi ketika ada acara FKMJ di Jombang, mau nggak mau kan saya ke sana, dan itu juga membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra, karena kalau PP itu ya sekitar kurang lebih 4 jam. Terus jadinya ya kita selesaikan deadline yang ada di Tulungagung ini, dan kita juga nggak bisa berlama-lama di Jombang. Jadi ketika kegiatan di Jombang sudah selesai, secepat mungkin kita harus balik. Ya mau nggak mau seperti itu, karena kita mempunyai tanggung jawab dengan konsumen kita yang pesan-pesan, karena itu juga mempengaruhi nama usaha kita. Apabila kita molor, terus nanti terlebih ada permasalahan di baju, kita nggak bisa memberikan garansi atau gimana, kan tambah molor lagi. Terus nanti kan gosipnya menyebar lebih cepat dari apapun itu. Di sana molor, kinerjanya kurang bagus. Nah, jadi walaupun kita kasih harga murah, tapi kalau minusnya seperti itu kan malah disepelekan juga, kita nggak dapat pasar itu tadi. Jadi kita harus bisa memanage waktunya seperti itu. Kita harus paham kalau kita kesini itu berapa menit, kita kesini berapa menit bisa. Nah, itu ada targetnya sendiri-sendiri. Jam segini kita sudah ada di sini, jam segini kita ada di sini. Nah, itu yang pasti harus waktu adalah uang ya. Harus benar-benar manfaatkan. Terus juga pentingnya kita bisa membaca skala prioritas gitu nggak sih? Iya, harus itu.